Shalom, selamat pagi untuk seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hari ke-20 bulan Agustus ini, anugerah Tuhan masih memberikan kami lagi kesempatan untuk hidup dan berkarya. Berkatilah firman-Mu yang akan kami renungkan bersama, dan berkatilah sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nats firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita saat ini dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1-11, dan saya hanya akan membaca beberapa ayat saja. Perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudaraku, kalau kita melihat dalam sebuah relasi pasti ada konflik. Tentu kita tidak berpikir bagaimana supaya tidak ada konflik dalam satu relasi. Karena setiap relasi yang terbangun, apakah itu di tengah-tengah keluarga, di tempat pekerjaan, atau bahkan di tempat pelayanan, pasti kita menemukan konflik. Maka yang terpenting bukanlah bagaimana supaya tidak ada konflik, tapi bagaimana caranya kita menangani konflik. Rasul Paulus menemukan di jemaat yang ada di Korintus, mereka menghadapi konflik, tetapi mereka mencoba menyelesaikannya dengan pergi ke pengadilan. Dan di sana Paulus menegur mereka bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tentunya mereka harusnya bisa menyelesaikan konflik mereka di dalam relasi mereka sebagai orang percaya dalam komunitas yang ada. Dan kalau kita memperhatikan apakah orang Kristen tidak boleh pergi ke pengadilan, karena ternyata kalau kita memperhatikan bahwa dalam Kisah Rasul 16 ayat 37-39 dan pasal 25 ayat 10-12 pun, di sana Rasul Paulus beberapa kali harus ke pengadilan karena ada masalah-masalah yang dihadapi, konflik yang dihadapi terhadap orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kita melihat di sini bahwa ada hal-hal yang intern sebagai orang percaya yang tidak perlu diselesaikan oleh orang-orang yang tidak seiman. Dan dasarnya di sini Paulus menekankan bahwa Kristus yang adalah Allah yang mengampuni, yang mengasihi setiap orang berdosa, hendaknya menjadi dasar bagi setiap orang percaya untuk boleh melepaskan pengampunan dengan mengasihi sesama, sehingga setiap konflik boleh diselesaikan dengan baik. Melaluinya Kristus dipermuliakan dan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini sangat relevan bagi setiap kita, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ini juga berlaku bagi setiap kita. Jika Kristus sudah mengampuni setiap kita, jika Kristus boleh mengasihi kita, maka hendaklah ketika kita menghadapi setiap konflik dimanapun kita berada, kita boleh memberikan kasih kita boleh melepaskan pengampunan, sehingga kita boleh menyelesaikan setiap konflik yang ada, yang melaluinya
Tuhan sungguh dipermuliakan. Mari kita jalani hari ini, kita boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita boleh mempermuliakan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami serahkan hari ini dengan seluruh aktivitas kami, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Apapun kepercayaan yang Tuhan beri bagi kami, biarlah kami boleh menjalaninya dengan rasa syukur, dan kami boleh mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Ketika kami menghadapi konflik, atau mungkin saat ini kami sedang ada di tengah-tengah konflik, atau kami akan menghadapi berbagai konflik dalam hidup kami, Tuhan tolonglah kami, ingatkan kami terus bahwa Engkau Tuhan yang sudah memperdamaikan kami dengan Allah. Tuhan, Engkau juga memampukan setiap kami supaya kami boleh menjadi pendamai bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini dan seluruh aktivitas kami di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.